Nah, itu makanya ekonom itu jarang terpilih sebagai presiden karena dia bilang ya paling kita bisa tumbuh 5%. Siapa yang mau milih lo kalau mau bilang begitu kan? Ya kan mesti ada semangat dong. Kalau produktivitasnya dinaikin, itu growth-nya bisa tinggi. Kita pernah punya pertumbuhan hampir 8% di era Pak Harto. Sektornya itu harus yang dibangun sektor yang nyerap tenaga kerja banyak. Kalau sektornya itu sektor yang pinter, orang pinter, itu nggak banyak tenaga kerjanya. Nah ini orang kadang-kadang ekspektasinya tinggi, dia kecewa. Kok dia bilang kok presidennya berubah? Enggak. Presiden setelah beberapa tahun akan jadi presiden yang normal. Karena dia harus jaga keseimbangan politiknya, dia harus pragmatis di dalam kebijakan ekonominya. Gua mau ini nih. Iya, ganti kita. Tema berikutnya. Iya. Apa nih? Ya, kita mau membongkar visi misi capres ini. Wah, visi misi ekonomi ya kan. Berat nih. Buat kita berat. Lu Coba aja bilang berat apalagi kita. Div bisa di zoom kan nih Div ya kan? Pertumbuhan jangan ekonomi sampai itu Pak Deddy digedein. Nah, Pertumbuhan gede ekonomi lagi. itu amin 5,5 sampai 6,5. Nah, ini kita lihat di target Kemudian, ekonomi amin. Ganjar Mahfud 7. 7 kita bahas kolom pertama dulu. Pak Deddy. Ya, pertumbuhan ekonomi. Ya, 6 sampai 7% Prabowo Gibran, 5,17 Pak Jokowi yang udah dicapai sama Pak Kiai Ma'ruf. Nah ini di kolom pertama ini gimana Bang Deddy melihatnya ini? Apakah dulu itu perasaan agak ugal-ugalan target-target ini, sekarang agak mendekati capaian kan? Lo tau nggak? Gue dengerin Bang Riza Ramli campaign waktu itu kita bisa 2 digit pertumbuhan ekonomi bos. Iya kan? Ya ada gitu bang. Bang Rizal aja belum dapet tiketnya udah bilang janji 2 digit ini. Iya. Gua jawab kolom 1 dulu ya. Iya. Nanti akan muncul kan? Muncul. Ininya kan? Muncul. Di layar. Ya. Soal pertumbuhan ekonomi. Ya. Soal pertumbuhan ekonomi. Sabar ya. Gua ngomongnya pakai angka soalnya. Iya. Ada Farul kok yang menjelaskan nanti. Sekarang itu kita itu nggak efisien. Kita nggak efisien. Jadi untuk 1% pertumbuhan ekonomi kita butuh investasi terhadap rasio investasi terhadap PDB itu sekitar 6,8. Oke. Jadi katakanlah kita ambil nih angkanya amin 5,5 sampai 6,5. Kita ambil yang 5,5 aja. Ya, Anies Muhaimin ya. Ya, Anies Muhaimin 5,5, 1% butuh 6,8. Berarti kalau 5,5 kan 5,5 kali 6,8 kan? Ya kan? Ya. Kali-kaliannya kan begitu. Ya. Itu adalah 30, hampir deketin 40% butuh investasi terhadap PDB-nya. Ya. Nah, sekarang tabungan kita kan ini investasi mesti dibiayain sama tabungan nih. Tabungan kita itu adanya angkanya sekitar 36%. Jadi nggak cukup duitnya nih. Ya, nggak cukup duitnya. Jadi akan ada risiko defisit, atau dia mesti ngutang, atau harus ada PMA masuk, atau dia harus naikin penerimaan tax ratio supaya bisa ketutup. Itu dengan pertumbuhan 5,5. Kalau pertumbuhannya 6,5, itu berarti 6,5 dikalikan dengan daripada salah udah lama nggak bisa ngitung gini ini kan. Ada kalkulator cabai ada belakang tuh. Ini kan ada. Bukan cabai kalkulator tuh. Dikali 8 tuh. 44,2% investasinya supaya bisa tumbuh segitu. Mantap juga iPhone 15 dulu. Ya. Jadi tabungan kita sekarang cuman 36. Berarti ada selisih 8 kan? 8 apa nih? 8%. Karena kalau mau tumbuh 6,5 itu investasi terhadap PDB-nya harus 44,2%. Padahal duit domestiknya itu hanya 36. Kan berarti ada selisih 8 nih. 8. Nah, 8 ini lo mau datang dari mana duitnya? Pilihannya adalah lo utang
nggak ada yang mau kan? Pasti ini kan mengkritik utang, Pak Amin nggak nih kan. mau kan? Ya kan? Paling Kita. depan. Paling depan nih. Perubahan-perubahan ini kan, Bang. Nah, Atau yang kedua adalah harus PMA masuk. Karena ini kan uang domestiknya nggak ada, harus dari luar. asing kayaknya juga nggak terlalu ramah nih. Ya, Iya kita kan? Ya. ini kalau Nggak tahu deh. lu mau nyebutnya kayak Putin enggak kan? Nggak. Nasionalisasi Nggak. enggak. Jadi Caimin. PMA masuk. Iya. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah tabungan domestiknya naik, berarti tax rasionya harus naik. Berarti pajak Harus naik. Nah, Tax ratio ya. tax rasio. Atau yang keempat, Kita berapa tax ratio sekarang tax rasio kita 10%. 10. Oh. Target 15 waktu itu. Ya, target 15 mesti dinaikin. Atau yang keempat, itu ICOR-nya mesti diturunin supaya dia itu produktif. Caranya gimana? Bikin omnibus segala macam supaya lebih efisien. Mau nggak? Nah, mesti dijalanin itu. Nah, sekarang ya. Syariatnya itulah, Bang ya. Karena itu kan efisiensi segala macam kan. Ya. Nah, kalau lihat dari sini memang angka 5,5, 7, 6 sampai 7 gitu ya. Kalau dilihat dari performance-nya Jokowi Ma'ruf Amin kan sekitar 5%-an selama 10 tahun kan. Itu mungkin 5,5 sampai 6,5 itu angka paling realistis. Tapi kan masalahnya gini, kalau di dalam politik kan kita nggak bicara mengenai itu kalau dikejar targetnya, ya. Nah, itu makanya ekonom itu jarang terpilih sebagai presiden karena dia bilang ya paling kita bisa tumbuh 5%, siapa yang mau milih lo kalau mau bilang begitu kan? Ya kan mesti ada semangat dong. 5-nya udah bagus kan. Kan mesti semangat dong. Jadi kalau gua ngomong tadi, wah kalau 6,5 tuh butuh rasio investasi terhadap PDB-nya 44, sementara tabungannya 36. Nggak masuk nih, Ini Bang. nggak masuk nih kan? 8%. Ya, 8% gapnya 8% itu berapa sih kalau di dari GDP? Iya. Besar, 8% dari 16.000. 16.000. Nyusahin deh ngitung aja nih, Ri. Nggak biar dikasih tahu publik ini 1.280 triliun. Heeh. Banyak ya, Bos. Banyak juga ya. Banyak. Gimana cari duit itu? Sorry. Dinda 0,08, bisa nggak? sorry. 8%. Ya benar, 0,08 ya kan? 0,08 kali 16.000 triliun. Ya benar, 1.280. Iya. Itu hampir sepertiga lebih dari sepertiganya APBN itu, Bang ya. Iya. Lebih dari sepertiga Ya, APBN duit yang harus Betul. diinvestasikan. Makanya akan lihat di dalam polisinya begitu. Nah, sekarang 7. Nah, 7 ini agak paling 7. yakin nih, Bang, kayaknya nih, Bang kan. 7 kan? 7 kali 6,8. Berarti investasinya harus 7 kali 6,8. Harus Berapa selisih? 47,6. Sementara tabungan kita di 36. 36 berarti 11%-an. 11%. 11,6. Iya. Nah, makin gede lagi. Jadi semakin tinggi targetnya, maka semakin besar yang mesti dilakukan dalam arti kata PMA-nya harus lakukan atau produktivitasnya ditingkatin. Ini nggak tahu nih Ganjar Mahfud nih utang oke nggak nih mereka nih, kan nggak tahu kita. Nah, kita mesti lihat Iya kan? 6, 7. Kalau yang nggak suka utang tuh yang Udah jelas, kami oposisi, wakil oposisi kan. Oposisi. Narasinya Jadi memang ini kecuali ya kalau nggak mau utang pilihannya adalah produktivitas harus naik. Jadi itu produktivitas harus naik itu apa? Infrastruktur, oke. kemudian human capital. Kan orang tuh kalau misalnya jadi pinter, kerjaannya bagus, sehat segala macam. Kemudian yang ketiga itu produktivitas bisa naik kalau governance-nya benar. Ya. Jadi satu itu produktivitas harus naik. Atau yang kedua rasio pajak terhadap GDP-nya harus naik. Sisanya itu cuman bisa dari PMA atau dari utang. Iya. Berarti ini berapa triliun nih selisihnya nih, Bang? Untuk apa tuh? Ini 7% nih, Bang. Oh, lebih gede lagi. 11,2. 11,6%. Ya sekitar 11,6%. Sorry, kok 11,6%? 11,6. Dikali 11,6. Selisihnya 11,6 persen dari GDP ya. Berarti 0,116 kali 16.000. Ini kita kayak ngitung dagang 1.800. 1.800 triliun. dari 1.200 tadi. Hampir mendekati 1 kali APBN tuh. Ya kan? Ya, mantap. Tapi Mantap, kalau Pak nggak Ganjar. mau Iya. itu
produktivitasnya harus ditingkatin. Ini kalau Pak Dede ngomong gini dibilang orang pesimis ini. Iya. Kan ini suruh bahas. Makanya gue bilang. Kita jawab dulu. Sebelum dia katain kita jawab dulu. Makanya gue bilang kalau ekonom dia maju jadi presiden nggak dipilih. Tapi ada ekonom yang bilang 2 digit bisa kalau dia presiden. Enggak, kalau produktivitasnya Bang Rijal tuh 2 digit waktu itu. Bukan ekonom, Bos. Bang Rijal ekonom. Kawan ini narator, Bos. Iya. Ya kan? Jikalau itu laut maka ini Itu, adalah Bang, samudra. Itu Celi. Oh, Celi. Rijal Ramli, Oh, Bos. Ramli ya. Iya. Oh itu ada teman-teman mahasiswa. Kita harus ini bergerak. bisa, ini kurang kreatif. Mengandalkan resep-resep ekonomi World Bank dan IMF. Ini bukan menteri keuangan terbaik tapi terbalik. Pakai layar mantan. kalau produktivitasnya dinaikin, itu growth-nya bisa tinggi. Kita pernah punya pertumbuhan hampir 8% di era Pak Harto. Waktu itu ICOR-nya tapi Lu jelasin booming. Lu jelasin ICOR nih apa nih? ICOR tuh rasio dari investasi terhadap PDB. Jadi kalau misalnya satu pertumbuhan ekonominya mau tumbuh, kan harus pakai investasi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk 1% tumbuh itu investasinya harus berapa? Ya. Nah, itu kita butuh 6,8. Jadi tinggi banget itu butuh investasinya karena kita nggak efisien. Iya. Waktu zaman Pak Harto itu untuk 1% ekonomi tumbuh, investasi terhadap PDB-nya cuma butuh 4,5. Karena pakai tentara. Itu tax ratio masih kecil banget waktu itu ya. Oh, tax ratio zaman Pak Harto kan sumber penerimaannya dari minyak. Iya. Ya, Jadi dia uang minyak ya. pakai apa? Kaukur. Tip ini kan dia kan yang turun. Kolonel Sofian ini ya. Makanya, korupsinya juga kan gue bilang itu waktu Iya. itu yang dibilang sebagai korupsi yang efisien karena dari atas bawah. Betul. Ya kan. Korupsi satu pintu ini Bang. Satu pintu. Yang penting bisa diukur. Itu Yang kan penting lurus. iya, iya. Tegak lurus Yang penting kan. bisa diukur kan. Cost-nya berapa kan jadi Betul, bisa betul. dikalkulasi. Betul. Internalize. Ini 6-7% nih gimana nih Bang? Ya, Baca. sama aja. Jadi kalau misalnya 6 itu berarti 6 kali 6,8 Soal kemiskinan lebih ekstrim. 40% investasi terhadap PDB-nya. Selisihnya 4. Kalau dia tumbuh 7, Iya. dia tadi 11%. Jadi dari 3 ini sebenarnya kebijakannya itu kalau menurut gue opsinya hanya akan berkisar pada peningkatan produktivitas tadi dengan cara perbaikan human capital, governance, kemudian infrastruktur, terus efisiensi, jadi peraturan di streamline, diregulasi kayak omnibus kemarin, ya, atau naikin tax ratio, ya, tax rasionya nggak bisa serendah ini, atau opsi lain adalah PMA, asing masuk, atau utang, atau Utangnya, kombinasi dari itu iya. semua. berapa persen Tergantung dari komposisi, ya. berapa. Kalau misalnya tax rasionya dia bisa tinggiin, berarti utangnya kecil. Iya. Nih, gue bacain aja nih ya, narasinya masing-masing ini nih, ada nih di Koran Tempo hari ini persis bahasnya ini. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan agar Indonesia bertransformasi menjadi negara maju. Betul. Namun saat ini waktu yang tersisa untuk mewujudkannya cukup sempit. Pasalnya pemanfaatan bonus demografi bakal mencapai puncaknya pada 2030, kemudian perlahan bergeser menjadi negara populasi yang menua. Menurut Arsyad, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai, sebab pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah selama ini sudah ada yang mencapai 7%. Katanya sekarang tinggal bagaimana melaksanakan pemerataan pertumbuhan. Di tengah dinamika perekonomian global, salah satu strategi yang akan dikedepankan adalah pemberdayaan sumber daya lokal, perbaikan kualitas sumber daya manusia, kan? Hal itu yang kemudian tertuang dalam visi Ganjar sama Mahfud ini. Ekonomi ini nih. Pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, ekonomi hijau dan biru, serta pertumbuhan industri manufaktur dan optimalisasi kawasan industri. Tak kurang 17 juta lapangan kerja baru turut dijanjikan setiap tahunnya. Ini gimana Bang? Oke, sekarang kalau kita dengerin dari situ, dia memang kalau dia mau tumbuh 7% lah ya, dia 7%. Dia industri manufakturnya harus tumbuh tinggi. Ya, kenapa? Karena sumber pertumbuhan ya dia harus tumbuh tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini mau dibiayain pakai apa? Yang tadi ya selisih-selisih tadi itu. Betul. Kan ujungnya itu adalah gini. Kita mau duitnya ada nggak gitu. Ya, itu yang paling nentuin. Nah, Bang, ini pertanyaan gua basic banget nih.
dari 5,17 tuh ke 7% itu Mana? jauh nggak sih naiknya? 5 mana tuh 5,17? Oh ini Pak pertemuan Pak Jokowi iya. ya? Jauh banget ya. Jauh. Harusnya kalau kita ini visi misi ini kan hal yang mau kita tuju lah ya. Realistisnya naik berapa bang itu bang? Dengan kapasitas ekonomi kita sekarang? Mungkin itu 5,5, 6,5 itu realistis. Tapi kan sekali lagi, kalau di dalam politik kan statement gitu. Ini kan bukan proyeksi tahun depan outlook berapa. Kalau lo tanya sama gue pertumbuhan ekonomi tahun depan outlook berapa, gue ngomong. Tapi kan visi misi itu adalah statement politik. Lo sebagai politisi lo punya lo punya ambisi sekian dengan cara ini gitu. Makanya gue bilang kalau ekonom disuruh jadi campaign kampanye itu nggak kepilih dia karena dia akan bilang ini duitnya nggak cukup nih kalau tumbuh segini. 9 aja sekalian bang. Kalau ekonom populis bos, kalau ekonom bisa populis kayak gini, data lu, angka lu bisa tinggi. Ya gue lagi cuti dulu jadi di dosen FEB ini kan. Bisa. Gue cuti bentar bos. Ada uangnya. Ada itu kreatif. Nih, kalau Anies Mohaimin nih, menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5%. Mengutip dokumen visi misi, Anies Mohaimin berstrategi mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan porsi pekerjaan sektor informal dari 60,23% pada Februari 2023 menjadi 50% di tahun 2029. Apa itu 50%? Pekerja sektor informal, nanti lu tanggapin ya. Tambahan lapangan kerja baru yang dijanjikan mencapai 15 juta per tahun dengan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 5,45 sampai menjadi 3,5 sampai 4%. Gini, elastisitasnya tuh kalau yang paling elastisitas tuh gini. Ini ekonom tuh seneng bicara dalam bahasa orang-orang nggak ngerti sih ya. Kalau orang bingung dia makin keren sebagai ekonom. Sama kayak filsafat. Nah, ada yang namanya elastisitas. Kalau ekonominya tumbuh 1%, berapa orang yang keserap? Ya. Nah itu namanya elastisitas tenaga kerja. Itu pada waktu zaman di mana penyerapan tenaga kerja gampang, itu 1% bisa di sekitar 600.000. Sekarang itu 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa nyerap sekitar 400 ribuan. Nah lo sekarang hitung aja berapa nih? Ini kalau kayak gini kan mesti dihitung 6,5 dikalikan 400 ribu. Berarti dia 1 tahun bisa serap 2,6 juta. Oke. Nah di situ berapa? pertumbuhan 6,5. Di 2,6 juta ini per tahun. Per tahun ya. Jadi kalau dia kali 5 tahun, lo kalikan 5, 2,6. Iya, 15 10. juta per tahun. Ya, di bawah, masih di bawah lah. Dia kena angkanya kalau 2, tambah lapangan kerja kan? Ya kan, kalau dia 6,5 kali 400, 2,6 kali 5 itu 13 juta. Ya, hampir-hampir deket lah gitu. Masih realistis berarti ya? Ya, hampir-hampir deket lah. Kalau itu dengan anggapan bahwa 1% bisa nyerap 400 ribu. Nah, tapi ini kan challenge-nya nggak gampang. Kenapa? Karena sektornya itu harus yang dibangun sektor yang nyerap tenaga kerja banyak. Kalau sektornya itu sektor yang pinter, orang pinter, itu nggak banyak tenaga kerjanya. Ya kayak gue ngerti. Jadi kayak Stiglitz tuh pernah mencontohkan kita beli baju dari India orang Amerika ya, ketika kita impor baju ada puluhan ribu orang yang hilang pekerjaan. Tapi ketika kita ekspor pesawat cuma ada 100 orang yang dapat pekerjaan karena di Airbus itu yang kerja 100 orangan aja gitu. Jadi kalau barangnya itu capital intensif, orang-orang pinter di sana nggak banyak penyerapannya, jadi sangat tergantung itu strategi industrinya itu labor intensif nggak. Kalau dia fokusnya misalnya di lembaga survei, elektronik, food, pabrik labor intensif. Kalau hilirisasi labor intensif. Hilirisasi itu skill, masih butuh skill. Masih agak dikit ya. Tapi dia tidak se-labor intensif misalnya footwear. Footwear. Ini alas kaki. Sepatu. Atau garment. Garment tuh labor intensif tuh. Iya. Terus apa lagi? Ini binaan-binaannya ini ya.
KSPSI AGN Kalau ini ya. kalau survei juga Lembaga survei juga, Bang. labor intensif tuh. Ya, itu kan ini ya respondennya Sering-sering iya, aja, iya. Susah barrier to entry-nya susah. Sering-sering aja kalau gitu. Nah, tapi itu gara-gara pemilu serentak ini jadi habis banget. Iya, ini Hasan Asbi habis podcast ini kemarin mau gugat ke MK. Iya. Pemilu serentak ini. Ini kan artinya Sumber daya habis. pekerjaan gua dimusnahkan oleh undang-undang katanya. Bukan karena faktor ekonomi, bukan karena gua nggak laku, tapi karena aturan yang membuat gua mati, kata dia. Bayang nggak 2024 nanti pemilu serentak nih, pilkada Abis semua. itu nggak ada lagi. Abis itu 5 tahun lagi baru ada pemilu. Kita Mau kerja apa kita kawan? Kita 3 bulan gak ada proyek aja Itu pusing artinya gitu. kayak infrastruktur, sekali dapat gede, abis itu istirahat. Iya. Oh, hibernasi Kalau ya. kampung Beruang kita ya. itu istilahnya rezeki harimau, Bang. Iya. Ngerti nggak lo? Enggak. Gue beruang saya beruang. Bang, tapi ini kalau labor intensif tadi berarti ya. Ini sekarang kan salah satu banyak yang di salah satunya Ganjar nih ya. Sorry. Apa? Labor intensif yang ada di kepalanya Bang Deddy sama gua tuh beda banget. Karena dia survei tadi. Nah, karena lu surveyornya aja udah berapa kan? Enggak Apa dikit kok, istilahnya? enumerator. Enumeratornya Dikit, iya. dikit. Tapi dinda-dinda yang harus bergerak kan banyak Biasanya ada afiliasi langsung. Gue baru tahu nih, ini menarik nih. Iya. Itu bisa jadi ini industri juga Bang, ada ribuan Bang yang Ribuan, hidup iya, dalam iya, iya. industri ini. Jadi balik lagi, itu tergantung Pengrajin politik Tergantung ini. Bang, ya. ini wine lu nggak diminum nih? Iya. Apa namanya? Tergantung dari sektornya itu labor intensif nggak. Tapi kalau lo bikin industrinya yang orangnya sedikit, walaupun growth-nya itu namanya disebut sebagai jobless growth, pertumbuhan ekonomi yang apa namanya? Nggak menyerap terlalu banyak. Nggak menyerap terlalu banyak tenaga kerja. Yang berkualitas tuh maknanya apa, Bang? Bisa nyerap tenaga kerja. Yang banyak. Yang banyak, tapi juga yang misalnya gini, kan problem di negara yang pendapatannya kayak kita nih, udah nggak miskin, udah masuk menengah, itu adalah youth unemployment, orang muda tapi nganggur. Pengangguran kita yang besar itu adalah yang tamatan SMA dan universitas. Kalau yang pekerjaannya SD, tamatan SD, SMP, kerja. Waktu Kenapa? tunggunya lebih cepat ya itu. Karena mereka bersedia kerja apapun. Tapi orang-orang kayak lo ini, waduh, Dia itu mesti lihat gedungnya. ojek online nggak mau dia kalau terpaksa kan. Ya kan, dia mesti lihat gedungnya, dia mesti lihat. Jadi udah punya ekspektasi kelas menengah kan. Dia nggak. Jadi dengan begitu Certified complainer ya. Dia mulai milih jenis pekerjaannya. Nah, educated, kemudian youth unemployment. Ini bisa jadi isu politik. Kenapa? Karena mereka bisa baca, mereka ngerti, mereka main di sosial media. Mempengaruhi ini Itu yang selalu jadi isu. Tapi dikit. Netizen nih dari sini. Kelas menengah ini certified complainer bos, kelas menengah kebanyakan. Iya kan? Ya, nih terakhir Prabowo Subianto Gibran menargetkan target 6,6 sampai 7%. Pasangan ini pasang janji tingkat kemiskinan ekstrim dapat menuju 0% dalam 2 tahun pertama dengan angka kemiskinan relatif ditargetkan berada di bawah 6%. Pada akhir 2029 nih di bawah 6% nih. Salah nih datanya nih. Nah, Benar, di bawah 6% tuh. Enggak, dia targetnya di bawah 6%. Iya benar. ya betul. Ya, 6 sampai 7. 6% itu Itu 6 sampai 7 ekonomi, growth. kawan. Oh, tingkat kemiskinan ya benar salah. Kawan udah agak Iya ada ini emang gara-gara Pinot Noir ini Bang. Komitmen untuk memperbaiki produktivitas perekonomian khususnya yang bersumber dari sektor pertanian. Prabowo sebelumnya berujar untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia harus segera meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang ada di berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi. Ada program-program kartu sejahtera seperti KIS, diperluas jadi KIS lansia, ada kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu startup, apalah segala macam tuh. Ya, intinya kan itu kan perlindungan sosial kan. Ya. Nah, waktu September lalu itu ada satu conference di Harvard ya mengenai social protection di negara berkembang. Nah, itu ada satu pertanyaan diajuin sama moderatornya. Dia tanya ke gue. Dia bilang Indonesia kan uangnya terbatas. Jadi mana yang lebih penting, infrastruktur atau perlindungan sosial? Karena uang yang terbatas ini. Menurut gue itu kita nggak bisa milih.
Karena kita mesti tumbuh yang tadi dibilang untuk mengatasi middle income trap, kita mesti tumbuh tinggi. Kalau kita mau mengatasi middle income trap, itu kita harus tumbuh minimal 6%. Minimal 6%. Ya. 6-7 lah supaya itu. Bonus demografi itu juga 6% tuh Bang. Ya. Untuk berapa tuh? Ini 5,5 ini enggak Ya, realistis. Ya, dia realistis. Bahasa politiknya apa? Pesimis ya kan? Padahal tagline-nya perubahan loh. Amin deh Bang. Ini sorry deh amin ya, tapi ini catatan nih, benar. Ya, kalau dia Profesor mengatasi middle income trap, dia harus tumbuh minimal 6%. Ya, 6-7 lah. Nah, kemudian ya, kalau misalnya dilihat dari konteks itu, maka yang efek berikutnya yang juga mesti dilihat adalah efeknya pada penciptaan lapangan kerja yang tadi kita bahas. Penciptaan lapangan kerja itu juga membantu untuk addressing isu mengenai kemiskinan. Ya, jadi itu sebetulnya sekalian. Nah, kemiskinan itu juga erat kaitannya dengan harga beras. Karena definisi kemiskinan itu adalah 2.100 kalori ekivalen harga beras. Jadi kalau harga berasnya naik, jumlah orang miskinnya naik, maka harga beras itu harus dijaga. Inflasi ya. Persis. Inflasi pangan. Ya, jadi kalau lihat dari sini, angka tentu boleh dikasih ya. Tapi yang paling penting adalah strateginya itu nanti industrinya kayak apa, kemudian perlindungan sosialnya kayak apa. Nah, balik lagi gue bilang Indonesia itu nggak punya kemewahan memilih antara perlindungan sosial atau infrastruktur. Jadi gimana solusinya? Duitnya harus banyak. Nah, gimana caranya duitnya harus banyak? Rasio dari pajaknya harus naik. Nggak bisa di sekitar 9-10%. Kita nggak bisa membiayain kalau nggak. Tadi yang kayak gue bilang tadi, nggak akan bisa membiayain. Nah, dalam konteks ini harus ada strategi untuk supaya tax ratio-nya naik. Itu aja tuh Bang ya. Kalau utang terus susah Bang ya. Satu, secara politik akan dikritik terus. Kemudian juga ada limit kan. Ya juga bahaya lah. Plafon atas ini ya Bang. Iyalah, ya kan. Kalau komoditi kita kan lagi top nih katanya nih kan. Kan Punya masalahnya nikel, punya tuh batu bara. ada bunga cicilan utang yang harus dibayar. Ya kan, sama lah orang nyicil KPR apa segala macam, kalau udah ketinggian ya berat. Tapi kalau dilihat dari target pertumbuhan ekonomi ini yang tagline-nya perubahan nih sebenarnya Ganjar sama Prabowo ini nih Bang ya. Ini keberlanjutan nih Anies Jaimin ini. Lihat angkanya deh Bang. Iya kan, keberlanjutan benar. Iya, angkanya keberlanjutan. Tapi memang realistis tuh kalau itu. Realistis, betul. Realistis. Tapi berarti gua udah tahu jawaban Mas Anies apa. Apa? Yang kita pastikan adalah caranya memenuhi aspek-aspek keadilan. Nah, pasti itu jawaban Mas Anies. Bukan angkanya, bukan hasilnya, tapi prosesnya kan. Udah ketebak Mas. Nah, kita gua nggak ikut-ikut. Ini Ari yang menginterpretasikan ya apa-apa. Mas namanya juga seniman kan, boleh salah seniman. Enggak, apa namanya? Saking mengamatinya Mas Anies itu. Yang juga mengamati dan harap-harap cemas dan sangat mengikuti itu teman-teman di financial market nih. Melihat gimana sih capres-capres ini kan punya ini yang mana yang paling realistis, mana yang keberlanjutan. Kira-kira proyeknya Opung Luhut ini stop apa lanjut nih, ini kan hilirisasi ini kan. Nah, ini udah ada teman kita nih Bang. Ekonom dari Padang ini kan, Farul. Enggak deh. Ekonom tuh nggak mengenal kesukuan. Ada lebih. Itu betul. Di Padang semua nih Bos ini. Cuma di acara kita aja ada pengamat politik Madura, ekonom Padang. Katanya anti politik identitas. Iya. Ada Chief Ekonomisnya Trimegah Sekuritas sih Bang Fahrul ya, muridnya Bang Dede di. Lu sempat diajar sama Bang Dede nggak? Iya, sempat dulu di kelas international trade. Wah, gimana kesan-kesan lu soal Bang Dede belajarnya? Ini financial market yang tiap hari tuh agak ini khawatir nih kira-kira 1 putaran 2 putaran. Siapa yang berkelanjutan? Nah, coba di onin dulu mikrofonnya ya. Jadi kamera ke sana kan? Ke sana kamera ada. Agak udah kawan kalau nggak ada. Kamera ngikutin dia Bang. Beda kalau financial market. Coba tes dulu masuk main biola, tes. Ibarat main biola partitur yang ikut dia main kan. Bukan dia. Apa? Tentu siapa di sini ya? Putri ya? Siapa? Ininya nggak ikut katanya kalau dia ikut. Di situ memang itu
apa namanya kelas sosial penting. Kelihatan ya Bang. Iya. Sosialnya ketahuan. Nah nih Di Tanjung. iya. Bang Farul gimana Bang Farul? Ini ngelihat apa visi misi Capres, melihat kebutuhan market dan apa yang mau ditanyakan ke Bang Dede nih mungkin. Ini kalau ya nanti kalau ada pelaku market yang lain yang mau datang kalau acara Bang Dede, Iya. kabari kami aja. Iya, kita punya total ekonomi sekarang nih. Iya, thank you nih Bang. Mungkin ya kalau kita lihat. Lu jangan kikus Hendratmo gitu gini. Gini, Bos. Lu udah kayak Chris Biantoro lu gue lihat gini-gini lu. Orang belum tanya lu udah Iya. Udah pitch control lu kontrol. Ya, lanjut. Nih Bang, ini kan pada kalau kita lihat kan selalu lah ya seperti kata Bang Dede tadi bahwa ada bahasanya itu harus ada bahasa politik yang kita mungkin kalau target ya memang harus tinggi gitu ya. Tapi kalau Bang Dede sendiri tuh melihat kira-kira gitu. Kalau misalnya Bang Dede yang jadi capres, gua hari pertama gua mundur gua jadi capres. Iya, pas mau daftar KPU madol ya, Bang. Mana capres gue nih kan? jadi kira-kira target mana nih lu Bang yang kira-kira bisa kita kejar duluan nih? Apakah pertumbuhannya dulu, menurunkan kemiskinannya dulu, atau manufakturnya dulu, atau yang mana Bang? Kira-kira. Jawabannya nggak bisa dipilih karena gini, kemiskinan itu nggak bisa turun kalau nggak ada yang tumbuh. Apa yang mau dibagi. Masa kemiskinannya mau dibagi kan? Iya. Jadi tetap harus dua-dua. Caranya tadi pertumbuhan ekonominya nih bahasanya bahasa abstrak, itu yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kalau bahasa kerennya tuh yang disebut sebagai share growth. Jadi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh semua. Siapa tuh? Itu yang sifatnya tadi padat tenaga kerja. Iya. Jadi dia tumbuh, banyak yang masuk ke lapangan kerja. Dia punya dampak kepada kemiskinan karena dia punya pekerjaan. Terus kemudian logistiknya bagus sehingga harganya turun. Ya. Gitu. Itu yang kira-kira mesti begitu. Kita nggak bisa milih antara kesejahteraan atau growth gitu. Udah, pertanyaan lu nggak ada yang lebih kompleks dari itu. Coba. Tadi Ini kita hina dulu aja Bang ya kan. Biar Jadi gimana untuk kaum mustarafin? tapi kalau kita lihat itu sebenarnya banyak kalau dari aspirasi milenial ke bawah. Mungkin kenapa lu milenial ngaku lu? masih milenial kita. Oh, masih iya betul. milenial, masih Jelas, milenial. dia milenial lah. Milenial lah, benar. Betul. Nah. Milenial ke bawah. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat cerita pekerjaan zaman now ya Pak ya Bang ya. Itu rata-rata ngobrolnya itu udah jarang ngobrol manufaktur. Kayak kerjaan yang kayak kita hadapi di perkotaan ini lebih intensnya itu services. Kita mungkin waktu itu kalau kayak di kampus tuh pernah cerita Indonesia ini udah lompat duluan ya, kita belum manufaktur, service kita udah sophisticated kan. Jadi kira-kira apa bisa gitu kita nggak pakai manufaktur Bang dalam break ke depan? Apakah Itu yang dicoba dilakukan India, tapi syaratnya satu, kalau mau lompat kepada itu, kualitas dari sumber daya manusianya harus bagus. Karena misalnya gini, ini kan obrolan orang-orang kampus ya. Kalau dia tamat sekolah, dia mau kerja di financial sector, dia mau bikin startup, itu memang luar biasa. Tapi berapa orang sih sebetulnya kalau yang kerja di startup? Jumlahnya itu nggak banyak. Ya, jumlahnya nggak banyak gitu. Bukan I have nothing against mengenai itu, tetapi kalau kita bicara mengenai share growth, dia harus punya dampak yang istilahnya tuh backward linkage tuh apa sih? Keterkaitan industrinya tuh banyak gitu. Jadi misalnya sekarang anak-anak muda mau kerja di services. Kenapa dia mau kerja di services? Dia berpikir bahwa satu hari dia akan jadi Mark Zuckerberg, dia akan jadi Jeff Bezos. Ya, itu semua Makarim, bayangannya. Nadiem Makarim dong. Jadi Nadiem Makarim gitu. Itu semua bayangannya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah mungkin di dunia ini yang jadi nama-nama itu juga nggak banyak gitu, ya kan? Jadi kalau kita bicara mengenai share growth, kita harus bicara mengenai sektor yang bisa nyerap banyak. Services, unfortunately, yang nyerap banyak itu adalah dagang informal. UMKM ini ya Bang, kan? ya. TikTok UMKM shop ini, lagi, TikTok ya, shop Bang, ya. kan? Iya, Nah, karena itu makanya di banyak negara strateginya adalah industrialisasi. Nah, Itu yang, tapi India mau coba tanpa manufaktur, dia masuk ke services. Tapi mereka lakukan apa? Mereka punya skill yang luar biasa di Bangalore. Nah, kenapa orang India itu bisa punya Bangalore?
Karena mereka punya link dengan Silicon Valley. Orang yang kerja di Silicon Valley itu 60% Chinese dengan Indian. Mereka kemudian minta jadi kayak call center, ya, terus bikin macam-macam itu apps segala macam. Pertanyaannya adalah kita udah cukup ready nggak untuk ke sana? Kalau itu kembali jawabannya adalah human capital. Gitu. Nah. Kalau pekerja asing diusir, emang kalian bisa kerjakan? Itu Mas Ganjar dong. Mas Ganjar ngomong gitu kan? Iya. Emang kalian bisa? Daftar nggak terima. Itu sama kayak Bang Dede ngomongin tadi. Iya. Emang kita siap? Emang kita siap. Nah, Ya, ini itu masalah ketiga capres ini juga concern di deindustrialisasi nih Bang. Ini penting nih karena Indonesia nih, gue baca lagi Tempo nih, paten nih. 2019 harusnya ngomongin ini nih. Iya. Tapi di Pilpres 2019 nggak ada yang ngomongin ini waktu itu. Iya deh, Nggak ada ya? deindustrialisasi itu coba semua 14 juga di address lah sama ketiga capres ya. Telat 10 Karena tahun. Indonesia dinilai mengalami gejala deindustrialisasi prematur yang tampak pada penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari Disebutnya premature deindustrialization. Iya, dari 22% pada 2010 menjadi 18,34% di 2022. Sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB sempat mencapai puncaknya pada tahun 2002, ya, yaitu sebesar 31,9%. Namun proporsinya terus 19 turun, kan. ya, berturut-turut kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebesar 19,8% pada 2020, lalu turun menjadi 18,9% di 2021 dan 18,34%. Ini tren deindustrialisasi di Indonesia melampaui negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Padahal tingkat industri di tanah air masih belum mencapai puncaknya seperti di negara lain di Eropa ataupun di Jepang dan Korea Selatan. Oke. Nih, karena nih menyerap tenaga kerja sangat banyak tuh Bang ya. Betul, penyebabnya itu begini. Ini kebetulan yang salah satu ekonom yang bikin yang mencetuskan bukan dia sendiri ya, tapi salah satu yang advocate ide mengenai deindustrialisasi itu baru meninggal minggu lalu. Namanya Max Corden. Jadi ini supaya tahu backgroundnya dulu, apa yang dimaksud dengan itu. Yang terjadi di dalam deindustrialisasi itu adalah kalau ada satu sektor resources naik, itu semua sumber daya lari ke sektor itu. Duit, investasi, orang. Itu awalnya ceritanya kejadian di Belanda ketika ditemukan minyak. Ketika minyak ditemukan, maka orang pindahnya, investnya ke minyak. Terus orang kerjanya di ladang minyak, semuanya. Akibatnya sektor lain nggak ada sumber dayanya, turun. Nah, itu makanya deindustrialisasi itu disebut sebagai the Dutch disease, penyakit Belanda. Karena cerita itu. Kutukan. Nah, ya, atau resource curse. Nah, di Indonesia fenomena ini tadi disebut 2002. Kenapa? Sejak 2003 kita mulai ngalamin yang namanya commodity boom. Harga coal naik, CPO naik, akibatnya orang lari kepada sektor sumber daya alam. Ketika dia lari kepada sektor sumber daya alam, maka sektor manufakturnya itu ditinggalkan. Apalagi pada waktu 2003 itu peraturan mengenai labornya, mengenai pesangon, Undang-undang ketenaga kerjaan yang baru ya. Waktu itu sangat ketat. Orang akhirnya menghindari sektor manufaktur karena dia kalau nyerap tenaga kerja itu severance payment-nya mahal. Jadi mereka masuk kepada resources. Jadi kita bisa lihat sejak 2002, 2003 itu yang terjadi adalah sektor yang berhubungan dengan natural resource itu berkembang besar di Indonesia. Ya, itu terjadi coal, CPO, pokoknya industrinya adalah industri dari sumber daya alam. Akibatnya itu termasuk hilirisasinya gitu lah. Dari sumber daya, pokoknya related sumber daya alam. Okay. Akibatnya yang namanya garment, tekstil, alas kaki, elektronik turun. Otomotif tapi kan otomotif turun, tetapi share-nya porsinya masih belum terlalu besar dibandingin dengan yang lain. Jadi kalau misalnya mau lakukan deindustrialisasi, harus pindah dari resources kepada, dalam konteks ini hilirisasi idenya relevan sebenarnya. Karena dia rubah dari natural resources menjadi proses. Ya, tapi gue pernah bilang di sini itu harus dikombinasikan lagi karena itu aja nggak cukup gitu. Kita bisa lakukan ekspor ban tapi harus dilakukan dengan
kerjasama dengan banyak negara, industrialisasi harus dilakukan gitu. Oh, jadi karena kalau dulu gue inget banget tuh dulu ceramah lu waktu tahun 2004, 2005, 2006 itu soal undang-undang ketenagakerjaan. Ini baik untuk orang-orang yang bekerja, Betul. tapi tidak baik untuk orang-orang yang belum bekerja dan mau bekerja. Ya, karena orang yang mau kerja nggak akan diserap, Ya. karena dia takut nanti bayar pesangonnya jadi mahal gitu. Itu yang terjadi pada waktu itu. Gimana Bang Farul? Komentar. Iya benar sih. Ini kalau Ya, kita ingat Pasti saya benar Bang ingat itu Dede. zaman saya Siapa masih yang kuliah. meragukan Bang Dede salah ini kan? Zaman saya kuliah dulu, kalau aku coba recall balik Apa milenial ke bawah ya? Biar dulu pendapat bos. isunya kan memang dulu kalau itu ya labor militancy, terus legal uncertainty. Itu apa lagi ketiga tuh? Pokoknya itu ada Itu 3 lagi hal. ini apa namanya? Birokrasi, uncertain birokrasi. Ya sama pemerintah daerah Ya, apa pemerintah dengan daerah. desentralisasi. Tapi ini yang mulai kejadian sekarang sepertinya mungkin ini yang di-repeal, trennya itu yang di-repeal oleh Omnibus Law pada Ya. dasarnya kan. Ya. Itu kita lihat ya. Tapi di sini aku lihat sebenarnya ada tren menarik ya, Bang. Ini nih, mikrofon agak ke mulut. Halo ya. Nah, gitu. Ini ada tren yang menarik ya, Bang. Udah kayak kusendrat mulu gede-gede kan. Ada tren yang menarik. Kalau zaman dulu itu kan zaman Pak Bang Dede bilang ini undang-undang bagus buat tenaga kerja. Zaman itu memang konsumsi masyarakat kita itu kencang banget. Pertumbuhan waktu itu aku ingat peaknya itu pernah 57% of GDP. Tapi trennya itu yang menarik semenjak kita mengalami sudah kita lakukan Omnibus Law, terutama tren juga minimum wages itu diatur dengan formula, pelan-pelan share dari konsumsi di PDB kita ini turun. Apakah kalau menurut Bang Dede ini memang keharusan kita mengalami fase itu agak turun? Karena memang kalau kayak di pasar modal itu pada concern, kayaknya bisnis sektor konsumsi masyarakat nggak kayak dulu lagi ya. Ini kayaknya memang Indonesia lagi berubah gitu. Gimana menurut Bang Dede terkait ini? Enggak, kita punya persoalan di dalam berapa tahun terakhir karena growth-nya di 5%-an. Ada soal yang berkaitan dengan daya beli, terutama setelah COVID. Jadi itu yang jelasin mengenai perlambatan konsumsinya. Walaupun di sisi lain kita juga mesti fair untuk bilang bahwa ekonomi kalau didorong sama konsumsi aja, lama-lama juga nggak sustainable, nggak berkelanjutan. Dia mesti datang dari investasi gitu. Ya. Tapi kalau tadi jawab pertanyaan tadi, kenapa consumption growth-nya ngalamin penurunan? Karena memang ada perlambatan di dalam konsumsi akibat persoalan di dalam daya beli dalam beberapa tahun terakhir gitu. Oke, menarik. Nah, Oke, siap, menarik. ini ada lagi Bang, 3 istilah yang ramai dan banyak banget dijual oleh para politisi sekarang. Ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, ini 3-tiganya kita jujur belum terlalu mengerti. Kecuali ekonomi digital misalnya yang udah makin jelas gitu ya. Ekonomi hijau dan ekonomi biru ini selalu dijual sebagai bagian dari afirmatif policy mereka untuk masa depan yang lebih baik, lebih cerah dan lebih sustainable. Nah, what do you think dengan tiga jualan ini menurut? Satu ya, saya baru hari Minggu kemarin kembali dari Shanghai ya. Saya ngomong di Shanghai Forum di Fudan University. Itu Cina ya, dalam digital itu betul-betul advance memang. Dan itu jadi sangat efisien dan nggak terbayangkan. Ya. Contohnya, di Cina itu nggak ada lagi alasan nggak ngasih uang sama pengemis karena nggak punya duit kecil. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia kasih barcode. Jadi kalau lo nyumbang buat Barcode? barcode itu Curious. Jadi nggak ada lagi istilah gue nggak punya duit kecil. Dia bilang nih, lo di sini lo langsung pakai barcode aja untuk sumbang gue. Iya. Lebih ke malak gitu ya. Jadi yang gue mau bilang ya, bahkan sampai pengemisnya udah sampai pada level gunain itu penggunaannya. Nah ke depan pasti digital teknologi itu nggak terhindarkan. Jadi siapapun yang jadi presiden, dia harus address isu itu. Dan jangan lupa ya, digital teknologi itu sebetulnya memberi akses kepada banyak pihak loh. Orang ya, orang tua gue kan dari Rau ya, Sumatera Barat.
Rau tuh di perbatasan, nggak Tapanuli ada loh. Selatan. Di antara Tapanuli, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Ya gue Pasaman. Pasaman ya. Itu kalau zaman dulu adanya di peta PUTL, nggak ada di peta biasa tuh, nggak kelihatan. Ini kita satu kabupaten. Satu kabupaten kita. Ya. Nah, ini cocok kalau gitu. Itu kayak misalnya di sini. dia orang tua gue tuh asalnya dari Pasaman Timur. dari Rau. Itu kalau nggak ada digital, nggak mungkin barang di Rau itu bisa dibeli sama orang di Makassar. Sekarang akses digital ini memungkinkan orang untuk lakuin itu. Jadi itu memang harus sesuatu yang dilakukan lah, dan banyak nanti proses efisiensi bisa terjadi karena itu. Yang kedua, climate ini isu yang nggak main-main ya. Sekarang kita berapa hari terakhir aja kita udah ketemu di Jakarta dengan panas udah nyampe berapa? 37 ya. 38, bahkan sempat pernah ada 41 waktu berapa hari lalu ya. Ini soal ini real. Ya, soal ini real, terutama buat negara miskin, negara berkembang. Kenapa? Kalau nanti drought terjadi, kekeringan, El Nino, itu impact-nya signifikan. Maka harus ada soal yang serius mengenai soal climate. Yang ketiga, jadi ini gue ngomong kalau misalnya dari segi konsep ini bagus semua. Yang ketiga, itu kita punya sumber daya yang luar biasa di maritim. Itu yang disebut sebagai blue economy. Itu sumber dayanya besar, ikan segala macam. Aquaculture ini Bang. Aquaculture. Jadi ini sebagai konsep tentu bagus dan semua pasti nyinggung karena memang itu keharusan lah. Itu kayak inilah Global trendnya gitu. Lo mesti, kalau lo nggak itu artinya lo nggak ngerjain PR-nya lah gitu ya kan. Jadi itu memang sekarang pertanyaannya adalah implementasinya gimana gitu. Itu selalu yang jadi pertanyaan, dan itu nanti mesti ditanyain sama capresnya. Ini ide bagus kayak gini, mau kayak apa jadinya gitu. Oke. Ini kembali ke kita bicara mengenai ideologi para capres. Abang bilang ideologi udah mati lah. Enggak lah, gue nggak bilang ideologi udah mati. Gua bilang soal itu gimana? Ideologi sebagai konsekuensi. Nah, ini sebagai konsekuensi dari kapasitas yang kita punya sekarang lah. Nah, ini kurang lebih ini ada biasa Bang, kita memetakan nih. Orang kan pengen tahu di Prabowo ini tengah, kanan, kiri, yang lebih kiri siapa, yang lebih kanan, yang agak libertarian, agak otoritarian, agak konservatif dan liberal. Nah, Bang Dede melihat diagram aliran seperti ini seberapa relevan sih untuk membaca tipologi para capres-capres kita? Coba lihat program mereka, ada bedanya nggak satu sama lain? Nggak ada kan? Coba lihat di program mereka, semuanya bicara growth 5,5 sampai 7 ya kan? Kalau kira-kira kan range-nya itu kan? Amin 5,5 6,5 ya kan? Ganjar 7, terus kemudian Prabowo 6 sampai 7. Range-nya kira-kira dalam 5,5 sampai 7. Kemudian tiga-tiganya bicara mengenai tingkat kemiskinan yang rendah, penciptaan lapangan kerja, naikin tax ratio, semuanya bicara mengenai itu kan. Digital, hilirisasi. Ini kalau lihat karena isu di sini ya, makanya kita lihat program ekonomi di Indonesia itu bukan berdasarkan basis ideologi. Memang di sini kita nggak punya, mungkin partai yang punya berangkat dari basis ideologi yang di sini mana di dalam program. Gue terus terang kalau di dalam program tuh bingung untuk ngelihat. Kalau di Amerika tuh jelas ya. Kalau Republikan dia akan bicara mengenai tax cut, itu jelas loh. Kemudian pengeluaran pemerintah dipotong. Ya, tax cut. Kalau Demokrat dia akan bicara mengenai tax dinaikin. Ya, terus kemudian pengeluaran pemerintah dibesarin. Ini kan sekarang semuanya tiga-tiganya tax dinaikin, pengeluaran pemerintah juga dibesarin kan? Tiga loh. Ya kan? Ya kan, coba kalau lihat dari programnya, mau bikin semua kartu. Ya kan? Kemudian mau sediain lagi lapangan kerja. Ada lagi yang janjiin, nggak tahu partai dari mana, BPJS gratis. Ada lagi yang itu kan semuanya spending. Ya kan? Semuanya spending kan? Partai mana Bang? Ada iklannya di TV, gue nggak tahu itu.
kita lihat berarti sebenarnya luar lapangan karena ini semuanya masuk itu lagi luar lapangan. kalau capres di Indonesia itu nggak mewakili nilai tertentu ya dari visi misinya kira-kira. Kalau di Amerika kan nilai tertentu, nilai Karena American konservatif kan, American liberal. Ya. Karena berangkatnya dari ideologi. Kalau di sini dia mau address, jadi dia consumer oriented gitu loh. Apa yang dibutuhkan sama si konsumen itu makanya ideologinya tuh adalah sebagai konsekuensi. Oh menarik, ini bukan berangkat dari ideologi tapi ideologi adalah Ada konsekuensi konsekuensi, dari, iya. dari Itu voters. pembahasan di awal tadi Bang Baru. Ya udah. Segmen satu. Satu itu jangan Iya. lu ulang lagi, balik Iya. lagi ke belakang kita. Iya. Iya kan? Artinya nih itu kan tadi ekonom kita. Ini para capres kita juga nggak ada, Bang. Enggak, memang mereka itu dan nggak ada yang salah. Mereka mengadres isu yang jadi keinginannya si voters, si konsumen. Jadi bukan datang dengan kalau di Amerika kan semua isunya itu ideologis. Misalnya apa? Aborsi, Pro choice pro life. pro choice pro life. Kemudian mengenai gay marriage, mengenai itu kan sesuatu yang perdebatannya tuh sangat ideologis gitu. Di sini kan nggak ada kita bicara mengenai itu. Jadi memang kita belum pada level itu. Makanya gue bilang kita ideologi itu sebagai konsekuensi dari itu. Sekarang aja oposisi pun bukan ideologi Bang Basim. Iya. Iya, ini PDI sama PKS kompak ngeritik Jokowi. Menarik ya. Kemarin Masinton orasi, Habib Abu teriakan merdeka. Habib Abu tuh sekjen PKS. Kayaknya gue nonton tuh. Iya. Ya, Mas Sinton adalah orang PDI yang berKTA PKS. Tapi yang membedakan ya berarti tesis lama itu masih relevan ya Bang. Yang membedakan adalah posisi agama dan negara aja. Betul. Sisanya Iya, sama. Betul. Ekonomi ini nggak ada, Bang ya. Nggak kelihatan di dalam bahwa dia berangkat dari deal. Makanya kadang-kadang Lebih teman-teman demokratis apa enggak apa segala macam teman-teman dari illiberal. political scientist tuh kadang-kadang kepinteran kalau dia menganalisa mengenai peran dari ideologi yang begitu dalam kita itu sangat pragmatis kok di dalam ini dia bagaimana men-serve apa yang diminta sama si customer gitu. Customernya siapa pertanyaannya? Voters. Ya kan? Bisa juga Dia oligarki. ya bisa itu, tapi kalau di dalam pemilu nggak akan inilah. Oligarki nanti Pasti, aja. ya. Menang dulu inti. Ya, betul. Iya. Jadi secara ekonomi ya sama, kadang ada liberalnya, kadang ada konservatifnya. Secara Kadang religius. religius. Sekarang yang barbarian. Iya, Kalau sama dia- sekali tuh Bang ya. Kalau rekam jejak latar belakang partai, latar belakang pendidikan, misalnya orang-orang dari Chicago Schools gitu misalnya, atau pendidikan yang lebih relatif timur, itu nggak juga bisa ini Bang ya, menjadi warna yang lebih mazhab. khusus gitu ya. Nggak pernah ada sidang kabinet tuh bilang kalau Pengalaman lo gimana? Friedman bilang bahwa ini nggak ada, kita cuma bilang ini APBN duitnya nggak cukup. Terus ini lihat kalau kayak begini apa yang mesti dilakuin, efisiensi. Oh kalau ini yang nikmatin siapa kelas menengah atas, oh BBM mesti di-adjust. Nggak pakai begitu kalau duitnya banyak ya kita bisa bangun gitu kan. Betul juga. Ini jangankan negara Bang ya, kita aja hidup gitu kan. Proyek ideologis kita baru bisa jalanin kalau ekonomi udah agak tinggi kan. Iya, ini itu pidato guru besarnya Pak Budiono setelah 2.200 atau berapa gitu baru Iya kita kan. Susah juga kita kan. Tapi ada beberapa kayak misalnya kita ngobrol-ngobrol sama Farul dan kawan-kawan, lu aspirasikan loh kegelisahan lu ini kan. Ada yang bilang misalnya capres kalau ini wah nanti pengusaha Tionghoa agak resah gitu misalnya. Atau ada satu wah ini kayaknya lebih lean ke Cina, ke baratnya jadi enggak gitu. Itu seberapa relevan nggak isu-isu yang lebih sektoral dan mikro kayak gitu? Isu global juga pragmatis dalam arti kata gini, selama mereka itu juga diuntungkan, dia nggak ada soal dengan. Makanya gue tuh nggak terlalu percaya dengan konspirasi bahwa kalau mau jadi presiden harus dapat dukungan Cina, dukungan Pentagon Amerika, gitu kan. atau gue nggak percaya itu terus terang. Kenapa? Selama itu hubungannya bisa baik, trade-nya apa jalan, dia nggak peduli itu. Soal siapa yang Capek juga ngurus teknis detail nih kan Bang. Iya. Ini kan ngurus lampiran nih Bang. Tapi kalau waktu dulu kayak presidennya kayak Soekarno Iya. punya potensi di
Indochina. Makanya waktu itu studi mengenai Southeast Asia begitu banyak karena ada Vietnam, ada Kamboja, ada Indonesia kan. Nah, kalau kayak gitu ya. Tapi selama modelnya kira-kira ya di dalam range itu nggak akan apa namanya, istilahnya konspirasi global gitu. Kita seneng sih kalau seru gitu ya. Iya, jadi nggak akan ada yang konservatif banget kayak Republikan atau liberal banget kayak Demokrat gitu, atau lebih proteksi satu sama lain. Nggak. Unfortunately itu jadi pengamat jadi agak kurang seru karena kayak hidup yang nyata tuh kan nggak hitam putih kan. Ya kan, nggak ada orang yang jagoan bener atau jahat bener gitu. Ya tengah-tengah itu aja gitu. Iya. Lu kecewa lo melihat bahwa sebagai orang yang berharap ada pembelahan atau spesifikasi tipologi ini Farul. Kok gua lagi bawa kagak, Pak? Iya. Lu pernah bertanya, coba dong titip tanya ke Bang Dede, ini tanya ini ada di kolomnya mana barang-barang ini bos katanya. Gue tanyain dulu. Gimana coba? Lu gimana melihatnya nih? Iya. Ya emang sih tadi kesimpulan so far sih setuju sama Bang Dede, memang kalau di kondisi sekarang di salah pula. Gunting ya, loh. Kalau di Indonesia ini mungkin kalau antar capres itu memang nilai-nilai itu nggak terlalu terjiwantakan dalam program. Ini lebih kalau lihat mungkin kalau kayak cerita tadi kita mungkin bahasannya belum ke ideologi. Tapi bagaimana itu ini bisa berjalan atau enggak? Nah, working or not working kan? Ya, financial market melihat itu enggak? Melihat ini lebih lean ke barat, ini lebih lean ke Cina tadi. Jangan harapkan investor tuh jadi aktivis. Nah, karena bahasa mereka itu profit. Selama ngasih profit, lo apa aja nggak ada masalah. Tapi Bang Dede, kalau kita lihat itu pasar financial market itu kan memang whether it will be working or not working itu pada dasarnya kan. Itu aja pada dasarnya. Jangan lu pikir ada ideologisasi situ, orang meeting cuma 15 menit bos, gimana mau lu agitasi pikiran. Bawa waktu bos, udah ya. Udah deal. Ayo ambil beli kan. Makanya orang financial market yang terjun ke politik kadang-kadang nggak cocok juga Ri. Tapi gini, lu ngomongin siapa? Karena bahasa-bahasanya dua aja. Sukses tuh. Tapi gagal jadi wapres. Tapi gini, kalau gue sebagai orang yang ngamatin politik dan berkawan sama orang politik, nggak tahu nih Bang Dede melihat ini sebagai ada relevansinya nggak? Mungkin ideologi nggak ada, tapi ada tradisi. Bukan nggak ada, tapi hanya sebagai implikasi dalam konteks ini ya. Kan kita berbicara ini ideologi sebagai basis dalam pengambilan keputusan, decision making gitu. Mungkin nggak ada ideologi sebagai basis dalam decision making, tapi mereka ini kan partai-partai ini punya tradisi gitu. Mungkin itu yang jauh lebih berpengaruh gitu. Misalnya tradisi ini lagi-lagi balik ke demand-nya yang mana konstituennya siapa? Kalau PDI tradisional orang miskin, sekuler, cilik, nasionalis kan? ya. Kalau Golkar priai gitu kan, yang karakternya lebih priai. PKB gitu. Tradisional Muslim. Ya tradisional sholat. Kalau PDI sholat juga. Tradisional sekuler lah. Sholat ya. Tapi sekuler. Sholat tapi. Iya, gitu. Mungkin betul. Tradisi kayak gitu tuh atau PKS Islam perkotaan. Dan akhirnya itu mempengaruhi, ini menjawab pertanyaan Bang Fahrul ini menurut gue, tapi Bang Dede minta ininya Bang, pandangannya ya. Akhirnya dengan tradisi yang kayak gini, itu ada partai-partai tertentu atau kelompok politisi tertentu yang komunikasinya lebih fluent dengan market gitu misalnya, dengan kalangan industri gitu misalnya, dibandingkan dengan kultur-kultur politik tertentu. Mungkin ideologinya nggak ada gitu, tapi sebagai implikasi gitu ya. Tapi kultur ini bisa mempengaruhi mereka lebih punya frekuensi yang sama dengan berkomunikasi dengan berbagai macam multisektor gitu. Setuju. Dan ini sebetulnya terjadi dari dulu, lihat aja ya. 55 PSI ya. Mas Yumi. Itu kan diejeknya kan sebagai gudang intelektual langka masa. Mereka nggak bisa bicara dengan rakyat apa namanya kan. Marhen ini nggak nyambung. Pemuda rakyat gitu kan. Barisan tani ini walaupun ide besarnya tetap supaya mereka kesejahteraan. Ya, tapi soal ininya kan berbeda gitu. Misalnya tadi tradisional sekuler, Islam. Agama misalnya
Nahdlatul Ulama gitu. Itu kan ada segmennya jelas gitu buat mereka. Nah, jadi ide besarnya itu akan sama, kemiskinan apa, tapi caranya tuh nanti akan sangat tergantung dari style. Jadi perbedaannya itu bukan kepada ideologi, tetapi kepada stylenya. Kultur politik. Kultur politik, cara memimpin itu yang beda. Termasuk bahasa yang digunakan Bahasa yang digunakan. Nanti fokusnya mau di mana nih? Misalnya supaya narik ini kelompok Islam di bawah santri atau apa gitu. Ini tagline-nya dia narasinya pakai ekonomi kerakyatan apa ekonomi umat nih gitu. Ya. Mudah-mudahannya kayak gitu. Apa ekonomi Pancasila. Tapi kan sama sebenarnya kan. Ya kalau lihat dari itunya sama. Jadi kalau secara grand teorinya sama itu. Jadi kita nggak lihat beda dengan Amerika. Kalau Amerika itu beda betul. Begitu Republikan naik, dia langsung bilang, ini pajak gua akan turunin, spending pemerintah gua akan cut gitu. Itu jelas gitu. Bahasa dan tujuannya pun juga udah berbeda satu sama lain ya Bang. Betul. Dan itu udah established. Ya, Demokrat naik, dia akan bilang tax gua naikin, pengeluaran pemerintah gua akan ini. Itu jelas gitu. Kemudian tadi bicara mengenai pro choice, mengenai pro life, itu isunya yang memang lebih filosofis lah ya. Orang termasuk misalnya ini yang ribut di tahun 67-an, David Friedman misalnya dengan Ralph Nader, itu apakah orang itu pakai seatbelt perlu nggak? Karena kan itu diri dia sendiri. Kalau dia tabrakan, ya risiko dia dong. Kenapa harus negara mesti ngatur? Jadi kan tuh ini kan perdebatan kayak gitu kan nggak terjadi di sini gitu kan. Ya, isunya di situ freedom, beda. Ya kan itu kan freedom kan. Kayak Peter Gonta pernah usul apa Bang soal mengatasi kemacetan ini? Warna mobil. Iya. Mana ganjil genap sama 3-in-1 ini masuk lagi warna mobil. Kalau Bang Uni warga Amerika jadi 3 bos. Apa? Pro life, pro choice sama projo. Ada pro Jokowi. Kita kan nggak ada perdebatan kayak gitu. Itu kan kadang-kadang konyol. Seatbelt tuh perlu nggak? Masker tuh kan masker di Amerika perdebatan ideologi. Orang nggak mau pakai masker itu soal ideologis kan, karena kebebasannya diatur negara kan. Di sini vaksin aja harus ada dalil agamanya Bang. Baru kita mau kan. Memang nggak. Tapi stylenya itu setuju sama Ari tadi. Jadi lebih kepada kulturnya gitu, lebih kepada stylenya itu yang kemudian membedakan satu sama lain lah. Kalau elit menteng PSI ini dari dulu kan memang udah bahasa Inggris terus kan. Kalau pakai bahasa Marhen ini solid. Agak kurang apa connect kamu kan nih kan solid ya. Padahal doi pelakunya. Sebagai anak menteng ini kan. BPJS gratis mungkin apa? BPJS gratis tuh. BPJS gratis tergantung pajaknya, tapi kan gini ya. Kalau misalnya universal health coverage dilakukan, itu kan juga mesti ada orang bayar dong. Kalau nggak ada, ya harus bayar. Kalau nggak ada defined contribution, itu nanti jadi moral hazard. Moral hazard tuh gini, orang tahu dia pakai apa aja boleh, dia tidak akan memperhatikan kesehatannya dengan baik, karena dia tahu kalau dia sakit itu pasti ada yang nanggung. Itu diurus negara. Ya benar, itu kan juga mesti dijaga gitu. Ya, kan? Jadi idenya gimana menurut lu? Kalau yang benar mesti ada yang namanya defined contribution. Kayak Singapura gitu kan. Ya, jadi defined contribution, kita taruh uang kita, jadi kita bertanggung jawab terhadap. Makanya kan kalau kelompok yang market tuh nggak setuju dengan gratis, misalnya nonton film atau apa. Orang tuh kalau dikasih gratis nggak tanggung jawab dia, nggak ada biaya yang harus dia keluarin. Tapi kalau dia keluar uang, dia akan, ini dia punya value gitu. Jadi mesti ada defined contribution. Jadi kalau nggak itu yang namanya universal health coverage nggak akan jalan. Kalau menurut gue, kita aja jangan kan universal health coverage ini Bang, kita bikin talk show politik gak jelas aja 200.000 satu kepala Bang. Lebih mahal daripada bayar BPJS bulan loh. Makanya kita bikin yang di bioskop itu Bang, ada Pak CT, ada Bang Muni sama Pak Zul itu bayar tiket berapa nih? 90.000. Itu ini ya. Bayar. Itu benar 90.000. Karena dan orang harus bertanggung jawab. Dan jokes kita semua ketawa, kita ngomong apa mereka responsif. Saya bilang sama Pak Zul, beda kan penonton yang bayar sama yang dibayar kan?
Iya bagus, kita bikin 10 kota. Nyambung kan? Cocok banget jokes lu. Bang Farul, terakhir nih ada pertanyaan pamungkas nggak untuk Bang Dede? Ya agak berat dikit lah pertanyaan lo. Mewakili Itu udah teman-teman, berat. mewakili teman-teman Tadi. financial market ya, sebagai penggemar Dr. Syahrir nih gimana? Oh ini. Iya anak dia mengaku lebih Syahrir daripada Pandu, Bang. Ya, katanya Pandu apa itu ya? Mirip muke doang. Iya mirip kayak doang, sama tinggal bersama gue dong. Ya. Ya, Ayo. Coba. Nah, jadi mungkin Lu kalau ketemu gue banyak pertanyaan lu. Giliran ketemu Bang Dede nggak berani nanya lu. Berani. Ayo, siap. Ayo, Bang. paling terakhir aku mau nanya aja nih Bang Dede. Ini kira-kira pesan-pesannya ini kan kalau Bang Dede kan sudah sudah marang melintang lah ya di berbagai sektor, udah pernah juga di milenial ke bawah apa melintang nih? Emang poldur lo bilang melintang. Jadi mungkin KOPJ bos. Celah-celah. jadi kedepannya itu mungkin kalau pesannya Bang Dede itu untuk kita yang masih muda-muda gini, ini gimana gitu kita harus lihat itu pengambilan kebijakan atau policy ekonomi gitu ke depannya. Dalam menentukan pilihan pilpres kali ya. Buat kalau yang mau berpikir secara rasional dan melihat program. Yes. Ada kemarin gue ngobrol 2 jam sama temennya Farul nih Bang, bisnis lulusan S2 bisnis di Stanford. Ngobrol panjang lebar segala macam soal program-program, tiba-tiba gue milih ini karena suka gue milih ini karena suka kucing. Iya. Percuma dong kita. Maksud lo. Iya. Suka kucing katanya. Gitu jadi. Oke. Buat ini yang Gue cuman mau bilang begini, ini yang kadang-kadang sering kita ngerasa kecewa ya. Ini waktu 2015 gue ngomongin ini, gue banyak dikritik. Waktu itu gue ngomong di ANU, gue bilang bahwa setelah beberapa tahun setiap presiden itu akan jadi presiden yang normal. Jadi dia bisa aja ngomong mengenai apapun selama masa kampanye, nanti setelah dia ada dalam kekuasaan, dia akan jadi presiden yang normal. Presiden yang normal itu apa? Dia akan lihat resourcesnya tuh kayak gimana, sehingga opsi dari kebijakan ekonominya akan sangat tergantung dari sumber daya yang dia punya. Ya, jadi semua calon presiden di Indonesia ketika sebelum berkuasa itu ngeritik kenaikan harga BBM. Tapi semuanya ketika dia jadi presiden itu naikin harga BBM. Jadi yang gue bilang ya, jadi yang gue mau bilang adalah nanti di masa kampanye akan banyak orang cerita apapun, ya. Nah, tetapi nanti ketika berkuasa mereka akan menjadi realistis dan rasional dan sangat pragmatis. Ini yang kemudian kadang-kadang voters itu jadi kecewa karena ekspektasinya itu akan tinggi jadi hero gitu loh. Jadi kalau selalu ada di dalam perspektif spektrum yang wah ini yang hitam putih, padahal nanti di dalam realitasnya ya hidup yang normal di mana juga itu ada abu-abu, ada apa. Dia akan jadi orang biasa gitu, nggak seperti yang kita idolakan terus-menerus gitu. Dan itu terjadi di semua presiden. Jadi misalnya semua presiden ketika masuk dia akan bilang tidak akan ada transaksi politik. Nggak bisa, kita itu adalah negara presidensial dengan multiparty. Pasti kita mesti bikin koalisi dan harus adopt. Dan itu nanti orang kecewa, kok akhirnya terjadi. Itu di pemerintahan Jokowi terjadi, di pemerintahan SBY terjadi. Itu nggak terhindarkan. Nah kadang-kadang voters itu dia datang dengan idealnya gitu. Makanya Kennedy itu selalu bilang, politisi berkampanye dengan puisi dan memerintah dengan prosa. Jadi ketika dia udah di dalam kekuasaan, ya esai bukan puisi lagi gitu. Nah ini orang kadang-kadang ekspektasinya tinggi, dia kecewa. Kok dia bilang kok presidennya berubah? Enggak. Presiden setelah beberapa tahun akan jadi presiden yang normal. Karena dia harus jaga keseimbangan politiknya, dia harus pragmatis di dalam kebijakan ekonominya. Gitu. Berarti ya. Dan kalau di kampanye lu normal lu nggak kepilih. Nggak kepilih gitu. Artinya orang yang marah-marah sama presiden yang ternyata menjadi normal ini, mereka lagi marah sama imajinasinya sendiri. Betul. Dan itu terjadi karena ekspektasi yang begitu. Jadi orang selalu bilang ini akan sangat berubah. Lah kita lihat aja kalau dari ikornya tadi seperti itu, kebijakan ekonominya nggak akan bergeser banyak. Itu pasti akan naikin pajak,
produktivitas, PMA atau utang. Orang nggak expect lah kalau gitu ngapain ada perubahan atau apa segala macam. Nah itu yang kadang-kadang orang suka kok jadi begini ya. Nah itu yang gue bilang waktu 2015 gue bilang itu di dalam setelah beberapa tahun every president will become a normal president. Itu orang nggak suka karena kan orang punya ideal dan apa ya bukan ideal, imajinasi bahwa ini akan jadi ideal. Utopia. Kalau gitu kita balikin kampanye nih. Bagaimana presiden yang senormal mungkin di campaign. Nah, kira-kira kita membantu untuk mewaraskan itu kali ya, supaya orang nggak kaget amat. Biar nggak jadinya nggak menarik kan? Karena dia akan jadi sangat realistis dengan bilang, oh ini bisa, ini nggak bisa gitu. Jadi emang jangan mimpi jangan ketinggian Dinda. Ingat, prinsip kau itu outputnya kuat ya. Kampanye gitu. Kau ini mimpi yang kau ukur aja Dinda. Iya kayak Dinda, kau ini nggak tahu pemilu ini belum tentu jadi juga. Kalau Bang Zulfan itu Bang. Kalau Idrus Marham, Dinda udah pesan abang nih satu aja, kuat lawan lemah adaptasi. Ada lagi tambahan sekarang yang baru katanya. Apa bang? Berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Ya, abang dapat dari mana tuh bang ilmu itu bang? Adalah pesantren terakhir. itu kan sama ya, lihat semuanya spend mau disediain apa gratis apa. Pertanyaannya sederhana, duitnya dari mana? Itu yang mesti dijawab kan. Nah nanti setelah masuk dalam kekuasaan dia mulai lihat duitnya nggak ada, oh ini nggak bisa jalan. Bang, bisa. biasanya Pak Jokowi itu ekonom yang jawab itu bang, bahwa bisa. Biasanya incumbent di periode kedua akan jadi lebih normal nggak dalam sangat campaign? Realistis. Dalam campaign. Dalam campaign karena dia buat berlanjutan, dia akan ngelanjutin programnya dan dia menjadi realistis. Lah kita dengar Presiden Jokowi aja berkali-kali, jadi presiden tuh nggak gampang gitu kan, sering kan, ya kan? Saya tuh berkali-kali mesti belajar sampai ya Pak Luhut juga ngomong berapa tahun katanya mesti kita ngerti mengenai itu berapa, butuh 3 tahun atau dia alasan dia supaya jangan berubah atau apalah. Itu benar. Jadi memang kalau nanti udah di dalam itu orang tahu, oh iya ini emang nggak segampang seperti bayangan kita gitu. Jadi apa sih kalau bahasanya Ari itu ilmu kehidupan ya Bambang kan? Pacul itu kan ilmu kehidupan. Jadi humble. Jadi I'm humble by the political reality. Itu nggak terhindarkan gitu. Jadi yang jadi ekonom juga mesti lihat, oh ini realitas politiknya kayak begini, nggak usah lah cerita-cerita mengenai mazhab apa sih, nggak ada itu. Apalagi Korea nggak perlu ideologi, yang penting melenting ke atas. Aku itu jadi ingat kata-kata Bang Dede dulu zaman kuliah, suka bilang gini, kalau kamu masih muda, kalau kamu nggak sosialis, berarti kamu nggak punya. Kamu nggak kiri, kamu nggak punya hati. Tapi ketika kamu sudah tua, udah dewasa, kamu masih kiri, itu tandanya kamu nggak punya otak. Itu yang tersinggung Arif Budiman waktu gue bilang begitu. Itu Arif Budiman enggak. Saya ngomong ke Arif Budiman begitu, terus dia bilang, jadi lu mau bilang gue goblok? Tapi itu agak keliru juga tesis itu bang menurut gua. Keliru gitu ya. Kalau udah tua lu masih kiri, lu nggak punya uang sih. Lu kan nggak semua orang punya Frederick Engels kan? Orang tahu Frederick Engels. Oke bang, kalau kata George Bush senior tuh ini apa, campaign is one thing, governing is another thing. Ya, betul. Itu Lyndon B. Johnson. Oh, Bush senior. Johnson itu. Udah cek aja di Wikipedia. Gue lagi adrenalin nih. 100.000. Ya oke. Sambil dicari. Ya. Kalaupun salah sama-sama bangsa Amerika. Dia udah banyak belajar dari tamunya yang politisi. Tipu-tipu apa kampung. tadi? Campaign is one thing, governing is nothing. Sambil dicari. Salam dulu buat Bang Dede. Oke, enggak biar ada di layar nih taruhan kita kan. Ayo. Biar gue jadi saksi. Iya kan? Karena gue dengar dari orang, gue nggak baca, gue dengar. Tau nggak yang ngasih tau gue siapa? Lu cari dulu. Rizal Mararang. Enggak, itu Bang Celi sih udah pasti sohe. Apa? Ayo. Quotes ya. Kelamaan ya kan. Ntar dulu kampret. Ayo. Rul sambil ini dia nyari apa pertanyaan lagi buat Bang Dede.
Sekarang gue yang nanya deh, sekarang financial market grogi emang dengan kondisi sekarang? Enggak kan? Nah, soal isu keberlanjutan perubahan ini itu serius nggak sih grogi. financial market tuh ngelihatnya? Sejauh apa kan? Nggak ada atau ada? Kalau kata Bang Dede kan nggak Ya, ada nih kalau- perubahan dan ya, kalau- keberlanjutan tuh nggak ada. Ya kalau normatifnya kan Bang Dede memang pasar keuangan tidak suka dengan ketidakpastian, Pak. Oh. Ini pastinya lagi sampai semuanya settle. Udah ketemu belum lagi. ada ketidakpastian ya biasanya grogi tuh karena ada ketidakpastian. Makanya kita lagi nunggu nih. Mudah-mudahan ada kepastiannya. Tapi ini lebih karena soal global kan? Iya, one Ya thing kan? ini karena global lah, gara-gara Iya. Amerika yang masih mau naik. Bukan bunga karena di nih. sini atau karena MK atau apa terus rupiahnya enggak. Bang, tapi Bukan ya. 80% global. Ya. Bang, tapi pemilu tuh bisa menyelamatkan ekonomi kita nggak sih? Kan ada yang bilang kalau ada spending ya. tahun 2008 waktu global financial crisis katanya kita jelang pemilu, akhirnya kita salah satu faktor yang membuat kita Ya karena selamat. spending. Sekarang hitung aja gini ya. Ini hitungan sederhana. Sekarang jumlah TPS berapa? Berapa nih? 800.000. 800.000. Satu TPS kan mesti ada 3 saksi, bener nggak? Ya kan? Itu kan saksi mesti dikasih makan Ya, sama transport. ya, 3 kali loh, dia dari pagi, siang sampai malam. ya. Katakanlah 100.000. Ya, katakanlah 100.000 satu orang, ya. 100.000 lo kali 3 itu 300.000, lo kali 800.000, lo bicara itu 240 miliar satu hari loh. Itu saksi tok. Saksi doang. Ya. Itu hanya saksi doang. Itu kalau satu partai. 240. Sekarang yang ikut berapa? Ya, berapa partai kita? 16, 20. 20. Lupa Oke, kita. kali yang nggak sampai 25 deh, 20. 20 lo kali 24. Lo kan bicara 5T. Ya. Ya kan? Itu hanya buat dana saksi doang. Itu gimana nggak muter gitu. Jadi kalau dari segi itu dia cuman memang jangan tanya duitnya dari mana gitu, tapi Iya. itu Terlalu teknis, kawan. itu terlalu teknis. Iya. Kita kan di sini high level. Ya, gua sempat ngobrol sama politisi, gua nggak sebut siapa namanya. Iya, kadang-kadang kita kesulitan ini. Ada bilang mau bantuan, datang uangnya ke pusat kota di H-1 dalam kondisi dolar dalam kondisi mata uang asing. H-1 jelang pemilu. Gimana kita mau tukar jam 11 malam katanya kan kita harus distribusikan ke kabupaten-kabupaten nah gitu-gitu. Jadi ada problem-problem teknis juga Bang dolar Yusuf Ishak ini ternyata. Aduh, Capek lah gua ngitung rupiah ini kan. Gak ketemu gua, Dit. Nah, itu yang gua ngasih tau gua Bang Fadlizon waktu di sini. Apa itunya? Ya lu protes ke Fadlizon aja lah kalau lu gak percaya. Taruhan Fadlizon. dia lagi ngilang sekarang, Bos. Iya, tapi kita pertaruhan nih kita lanjutkan nih setelah gua cek ini ya. Ya, oke. Siapa yang menang nanti Apa? Taruhannya apa? Bang Dede. 100.000 kan tadi kan? Iya, 100.000. Ya, Beli wine deh, botol wine deh sebotol. Lu mahal banget taruhan lu. Iya. Habis menang waktu itu. Iya, Opung belum bayar, Bang. Opung. Thank you Bang Dede Ya. atas dakwahnya Ya. di total politik, total ekonomi, apa tuh total lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam.